bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan melakukan proses pembuatan bonsai atau tutorial bagaimana memproses sebuah karya seni bonsai. Jadi khususnya dari bahan anting putri, hari ini saya akan memproses bahan dari jenis anting putri. Dan saya akan membicarakan detail atau bagaimana sih proses membuat bonsai dari anting putri, bagaimana pembentukan, bagaimana penyuburan, bagaimana perawatan. Dan kali ini spesial ya, saya kedatangan salah satu YouTuber bonsai dari Tabanan juga, itu Hansamu Bonsai. Salam dulu Hansamu. Salam teman-teman. Satu hobi. Ya, jadi kedatangannya gimana nih Hansamu? Kok bisa main ke sini? Ya kan saya mau belajar tentang bonsai juga. Artinya sama-sama belajar. Ya sama-sama belajar. Sharing-sharing ya. Sharing kan setiap pengalaman pribadi masing-masing itu kan beda. Jadi Ya, betul. kita harus sharing Ya. sesama penghobi bonsai, kita harus sharing karena tidak semua harus sendiri, ntar ilmunya mentok di sana aja gitu. Karena gini, karena saya jelaskan sedikit tentang bonsai itu kompleks ya. Jadi bonsai itu kompleks. Jadi tergantung, kadang-kadang kita menangani pohon seperti ini, wilayah juga ya. Ya. Wilayah juga menentukan ya bagaimana memelihara bonsai. Karena di wilayah yang tinggi dan wilayah yang rendah berbeda. Berbeda. Dan juga pohon yang satu dengan pohon yang lain juga berbeda. Berbeda. Mungkin Hansamu dari jenis lebih artinya lebih mengetahui bagaimana karakter dari jenis pohon yang satu. Mungkin Ya. saya pun dari jenis yang lain. Jadi kita berbagi hari ini. Ya, berbagi. Mungkin juga berbagi pada sahabat bonsai. Sahabat bonsai. Namun kali ini kita akan review atau kita akan membahas tentang pohon anting putri. Untuk gini, sebenarnya di daerahnya Hansamu, daerah yang mungkin daerah yang sejuk, artinya jauh dari pantai. Cocok buat anti putri. Sebenarnya cocok sekali untuk anting putri. Karena anting putri itu cenderung hidupnya mungkin di tempat yang dingin, Ya sejuk ya. sejuk ya. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga bisa hidup di tempat yang rendah. Yang penting bagaimana merawat. Ya. Namun Perawatannya perawatannya yang lebih berbeda. berbeda ya. Ya. Jadi untuk anting putri Hansamu udah punya di rumah? Belum. 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 Belum punya anting putri? Belum. Wah, perlu nih. Nanti dikasih bahan anting putri biar dicoba di daerah penebal ya. Ya, betul. Mungkin kira-kira berapa meter dari laut? Kira-kira sampai 500. 700-an? Kurang tahu ya. Nanti kita cek ya. Kurang tahu. Nanti ketinggiannya di daerah penebal mungkin kira-kira sekitar 600 Ya, 500 sekitar ya. 650. 650? Ya. Wah, 650 mdpl ya. Jadi cocok ya untuk anting putri, untuk jenis pikus juga cocok di sana. Ya, tikus baru ya bagus sekali. Bagus sana. perkembangannya. Ya. Jadi kita mulai ya, Hansamu. Kita akan memproses dari bahan ini. Jadi dari awal ya, mungkin saya akan berbagi ke Hansamu, juga berbagi pada sahabat bonsai di rumah bagaimana menanam supaya hidup dulu ya dari jenis anting putri. Jadi yang pertama untuk anting putri saya memakai media pasir malang saja. Jadi pertumbuhannya sangat bagus dan sangat cocok ya, artinya tidak akan menyebabkan pembusukan dari bahan ini. Dan pohon anting putri ini sangat mudah sekali hidupnya. Ya. Ditaruh tempat yang teduh, yang lembab, tumbuh akar sendiri, tumbuh tunas sendiri. Jadi pohon ini memang pohon-pohon bandel ya. Artinya pas, cocok sekali untuk dijadikan bonsai. Dan kemudian pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi dengan pertumbuhan yang sangat cepat ini kita akan mendapatkan atau memproses bonsai yang lebih cepat juga. Perakaran juga bagus. Buat pemula berarti bagus sekali ya. Cocok sekali untuk pemula karena pohon ini bandel, perawatannya simple. Ya. Apalagi di tempat yang daerah tinggi. Sangat pas sekali untuk memelihara dari bahan anting putri. Nah, jadi itu perawatan. Dan kali ini kita akan melakukan pengonsepan. Nah, jika sahabat bonsai mendapat bahan yang seperti ini, kita konsep bagaimana. Ini batang lurus. Jadi langsung ya kita mulai pengonsepannya. Yang pertama kita cek akar dulu, bagaimana akarnya. Karena pohon dengan bergaya tegak atau bergaya formal seperti ini, kita harus mendapatkan akar yang keliling ya. Yang keliling dengan posisi yang rata, artinya tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Woi, media dari pasir Malang terbukti sekali menyuburkan atau membuat bahan ini tumbuh dengan baik. Dan juga pupuk ya, pupuk yang saya pakai adalah pupuk Dekastar. Cenit Ya. Nah, jadi untuk bahan anting putri, jadi untuk pergantian media atau kita berani membongkar dari bahan anting putri ini dan kemudian kita melakukan penyiraman
jadi pohon yang bandel, jadi tidak akan terjadi masalah ya. Kali ini kita akan merapikan akar-akar yang kecil ini, kita buang saja yang tidak kita gunakan. Kita dibantu oleh Hansamu dalam proses pemilihan akar, pembuangan akar, akar-akar kecil yang tidak kita gunakan. Jadi tujuannya gimana? Apa nih Hansamu? Tahu nggak? Tujuan dari pengurangan akar-akar kecil ini? Ya biar buat akar yang kita inginkan itu cepat besar. Ya betul. Ya bisa juga melakukan pemecahan akar ya. Ya, pemilihan akar artinya kita pilih akar yang kita gunakan, yang posisinya tepat, bagus untuk menunjang dari bahan ini. Yang lainnya kita buang saja. Kalau untuk memilih akar mana yang perlu dipilih biar terlihat bagus? Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk pohon yang bergaya tegak, kita harus mendapatkan, wajib ya, mendapatkan akar yang keliling dengan rata, artinya tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Jadi contohnya seperti ini, kita pilih akar-akar yang rata dulu. Nah, setelah kita sudah mendapatkan akar yang rata, artinya yang tingginya sama, kemudian baru kita mencari lagi akar yang kurang. Contohnya seperti ini ya. Ini kan tidak ada akar yang besar, jadi kita tumbuhkan akar yang kecil seperti ini. Nah, supaya semua tumbuhnya sejajar. Dan yang lain, untuk akar-akar yang lain mungkin yang tumbuh di bawah seperti di sini, kita buang saja. Ini sudah terjadi pembuangan. Jadi semua saya pangkas di sini karena akar ini tidak akan saya gunakan. Jika tidak masalah buang akar banyak gitu ya? Oh, tidak masalah untuk bahan anting putri. Karena pohon bandel udah hidup, di stek aja hidup, ditaruh aja hidup. Dan juga ini saya buang kemarin. Karena jika ini kita tumbuhkan, otomatis tumbuhnya di sini membesar, namun bukan ke samping. Jadi perlu fokus juga pertumbuhannya. Sama seperti lambat jadinya pertumbuhannya ini ya. Kalau kita membiarkan akarnya semua tumbuh. Sama juga seperti batang dan cabang. Jadi kita harus fokus memperbesar. Jadi jangan banyak memperbesar. Kalau banyak nanti waktunya lebih lama, tidak efisien waktu. Nah, ini tentang akar ya. Kemudian kita lihat batang. Nah, batang. Mungkin batangnya kurang ngepen ya. Kita lihat. Kurang ngepen? Ya, kurang ya. Tapi kita optimalkan saja bahannya. Maksimalkan ya. Merubah yang biasa menjadi luar biasa. Ya, mudah-mudahan jadi luar biasa. Karena setiap pohon itu memiliki karakter yang berbeda. Walaupun bentuknya mirip, kita desain sama, namun hasilnya beda. Tergantung dari pohon juga nanti. Mudah-mudahan ini pohon yang nanti bisa berprestasi ke depannya. Nah, jadi kita kali ini pemilihan cabang ya. Gaya formal, gaya tegak. Mungkin karena tegak lurus nih. Ya, tegak lurus. Ataupun nanti bisa informal. Jadi pemilihan cabang pertama dulu. Cabang yang paling bawah. Kita lihat nih. Nah, cabang di sini ya. Nah, ini cabang yang paling bawah. Jadi kita gunakan untuk tangan pertama. Sambil kita melihat posisi, kita tentukan juga posisi depannya. Nah, ini kita gunakan untuk cabang pertama. Kemudian untuk cabang yang di belakang. Cabang kedua. Nah, kita pilih dulu ya. Jadi ada dua, nah seperti ini kita harus memilih salah satu. Kalau ini terlalu di belakang ya. Jadi kita tinggal pilih yang satu ini, satu pilihan saja. Kemudian kita ke bahan berikutnya atau ke cabang berikutnya. Cabang yang kedua, yang di belakang. Sudah pernah bikin gaya tegak Hansamu? Belum. Tegak berliku aja. Tegak berliku. Susah nggak untuk membuat bonsai gaya tegak? Susah-susah gampang ya. Susah gampang. Ya, kadang dimana kita ingin cabang itu tidak di sana dia tumbuhnya kayak ya. Itu tantangannya. Itu tantangannya. Tantangannya membuat bonsai bergaya tegak ya atau formal karena harus mendapatkan percabangan yang lengkap. Ya. Kadang
di sini udah besar, nyambungnya di sini tangan kedua itu masih kecil, itu prosesnya biar Iya. belan itu yang Ngelos, sulit, ya benar. Prosesnya lama. Memang tantangannya di sana. Jadi Tekniknya kita tahu, namun kadang-kadang mempraktekannya sangat berat sekali karena memerlukan kesabaran. harus sabaran, intinya harus sabar. Ya, sabar menunggu pembesaran. Jadi untuk cabang yang kedua ya, kita kembali ke cabang yang kedua. Jadi kalau seperti ini cabangnya harus dilos dulu. Jelas dulu, Ya. nggak usah diapa-apain. Jangan dikawati juga. Nah, kita harus pilih nih satu tunas. Nah, nanti kita pakai ini, lebih tepat. Yang bawah kita buang. Nah, kemudian kita ke cabang ketiga. Mana Hansamu cabang ketiga? Kayak Ini ya, aja, ya. kayak ini ya. Dan ini yang ke depan sangat mengganggu. Ya. Ini tidak akan kita gunakan karena menutup alur jalur Untuk dari terusannya ya. ya. Nah, kita buang aja. Ini juga kita buang. Nah, cuma menemukan berapa tunas nih? 4. Ya. Nah, kita menemukan 4 tunas saja. Jadi tangan pertama, tangan kedua di belakang, ketiga, dan ini penerus ke batang utama. Ya, batang utama. Dan langsung kita bentuk ya, Kawat. kita tekuk ya. Karena ini sudah keras, Besar ya. sudah besar nanti Bisa ini ditekuk ya besar. bisa. Kalau segini bisa agak berat, Nggak apa-apa. harus hati-hati. Harus hati-hati. Namun jika tidak mulai sekarang kita tekuk, takutnya nanti lebih besar lagi, nanti baru susah. Lebih Kalau susah segini ya? bisa, ya masih bisa, ya. Dan langsung saya akan melakukan pengawatan. Sebelum melakukan wiring, saya akan melakukan penanaman kembali. Jenis anting putri ya, sesuai pengalaman saya. Karena pengalaman orang itu berbeda-beda. Saya di sini hanya menggunakan pasir malang, kemudian saya isi pupuk dekastar dan sedikit tanah subur. Oh, sedikit Tanah tanah subur suburnya ya. Karena takut ya, karena jenis anting putri saya takutnya jika terlalu banyak pupuk dari kotoran kambing, takutnya busuk ya. Dan berbeda juga mungkin untuk teman-teman yang lain, mungkin memakai media yang lain. Saya hanya memakai pasir malang saja. Dan saat penanaman juga penting kita melakukan pengarahan akar supaya Ya. tidak menyilang. biar tumbuhnya bagus bentar ya. Ya, agar tidak menyilang. Karena ini masih kecil-kecil, jadi masih kita bisa arahkan. Namun jika sudah besar, susah sekali kita mengarahkannya. Jadi dari kecil sudah kita arahkan. Kita lurus-luruskan saja ke samping, jangan dibawa ke bawah. Jadi selain juga melakukan pemupukan dengan dekastar, kita juga bisa melakukan pemupukan berkala pada bahan dari jenis anting putri ini ataupun jenis bonsai lainnya. Jadi kita menggunakan pupuk cair, yaitu pupuk kotoran kambing yang sudah dihaluskan, kita cairkan, kita siram secara berkala, mungkin sekitar sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali, tergantung dari pohon. Dan ukuran pot juga menentukan. Jadi semakin besar potnya, semakin banyak media, semakin lama kita mengganti media. Semakin cepat juga pertumbuhan. Nah, semakin cepat juga pertumbuhan. Namun kalau kita memakai pot yang kecil, kita harus rajin mengganti media. Ya, bisa 3 bulan, 4 bulan dari jenis yang putri, karena akar sabunnya seringkali Cepat sekali sekali ya. tumbuh dia menutup dari media. Langsung kita melakukan wiring.
Jadi sahabat bonsai seperti ini proses yang kedua. Yang kemarin proses penanaman supaya hidup dulu. Kemudian kali ini ke pengonsepan lagi. Jadi di awal penanaman saya konsep, kemudian penting juga ya di awal kita menentukan pohon ini akan nantinya seperti apa. Kemudian ke tahap kedua kita lihat pertumbuhannya. Jika terjadi pertumbuhan yang berbeda, kita ganti konsep. Kemudian jika pertumbuhannya seperti yang kita inginkan, kita tetap ya seperti ini. Gaya seperti ini, gaya tegak berliku. Jadi seperti ini ya proses dalam membuat bonsai. Jadi kita membuat tangannya dulu ya. Jadi seperti ini kita buat batang dulu. Setelah kita batangnya sudah ada, kemudian kita lihat juga titik tumbuh tunas. Kita buat cabang, kita buat cabang. Jadi tidak perlu memikirkan yang lain ya. Dari batang kita pikirkan cabang, kemudian kita pikirkan juga dari batang alur utamanya. Jadi hanya seperti itu. Kita tunggu lagi prosesnya, pembesaran lagi, kesabaran lagi yang diperlukan. Kalau sudah besar baru kita pangkas. Pangkasnya pendek. Nanti kita akan pemecahan, mencari anak cabang dan juga ke ranting, dan juga kita mencari juga cabang di bagian atas ke bagian mahkota. Jadi itu simpelnya untuk membuat bonsai dari bergaya tegak ya, atau gaya informal atau bergaya tegak berliku. Simpel kelihatannya, namun waktunya yang berat dan juga kesabaran kita yang diuji dengan bonsai bergaya tegak lurus ataupun tegak berliku. Mana kamu? Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan atau yang disampaikan ya? Nah, intinya untuk sahabat hobi harus lebih sabar untuk menunggu hasil yang maksimal itu. Ya, semakin sabar hasilnya Ya, akan lebih maksimal. Dan juga kita harus tahu bagaimana prosesnya, proses pembentukan, dan juga mengetahui karakter di setiap pohon yang akan kita bentuk. Jadi itu juga sangat menentukan keberhasilan kita dalam memproses bahan bonsai. Gimana bahan bonsai di rumah kamu? Banyak? Ya, Lumayan. Kemarin ada yang terjual? Tidak, Belum ada. Banyak yang nanya tapi belum tak Belum lepas. belum dilepas. Banyak yang nanya tapi belum dilepas ya. Kasihan ya. Karena tak jadiin konten aja dulu. Oh, jadi konten dulu. Ya, Belajar dulu ya. ya belajar dulu. Banyak harus belajar. Ya, betul. Nah, jadi saya sangat senang sekali dikunjungi oleh Hansamu Bonsai. Jadi kita saling bantu ya, saling sharing bagaimana sih proses membuat bonsai dari pengalamannya Hansamu, dari pengalaman saya sendiri, kemudian kita padukan. Dan saya lebih senang, lebih happy membuat bonsainya bersama Hansamu karena ada yang menemani. Dan itu saja. Semoga video ini bermanfaat ya, untuk teman-teman semua penghobi bonsai. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Hansamu Bonsai. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai Hansamu. Mantap.